Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini jumpa lagi dengan kita. Kita akan bedah buku. Bukunya berjudul Atomic Habits dari James Clear. Dari buku ini, sebenarnya ini salah satu buku bestseller ya. Kalau teman-teman tahu di buku-buku motivasi, ini salah satu buku yang paling terkenal karena ini menyebutkan banyak perubahan-perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Dan dari buku ini kita akan banyak belajar hal-hal yang mungkin kecil bagi kita, kebiasaan kecil atau hal-hal yang memang sekiranya bagi kita itu kita pandang sebelah mata, tapi dari buku ini kita bisa lihat itu bisa memberikan dampak yang besar. Oke. Untuk buku ini pertama akan kita langsung ya bedah buku. Sebelum bedah buku saya akan perkenalkan teman-teman yang akan membedah buku hari ini. Saya sebagai moderator. Jadi mulai dari ujung paling kanan ada paling kiri ya, paling kiri. Oh ya, pokoknya ujung kanan itu ada sales kita, ada Kak Cici. Selanjutnya sebelahnya ada admin dari Konsum Makassar, ada Andi Tenri. Lalu yang paling tengah, yang paling ganteng ya, Ada saya ini. logistik kita, yang paling tinggi paling ganteng ada Mas Ramli. Selanjutnya ada yang paling Paling ganteng ganteng. Jadi ini ada Mas Dedi atau Mas Musa ya dari divisi technical support. Oke, langsung aja di sini akan kita bahas di bab 1 ya. Bab 1 itu isinya itu dasarnya kekuatan atomic habit. Oke, sebelumnya saya sempat baca di bab 1-nya ini tentang banyak perubahan yang karena perubahan kecil. Salah satunya itu di sini ceritakan itu dari grup atau mungkin kalau di sini tuh kayak persatuan sepeda Indonesia gitu contohnya. Tapi ini di Inggris. Persatuan saya bolehnya Inggris gitu kan. Dia tuh merekrut seorang orang baru gitu kan, orang baru yang dia memberikan dampak besar. Sebelumnya itu selama 100 tahun itu Inggris itu dipandang sebelah mata untuk mengendarai motor, mengendarai sepeda ya. Jadi sepeda itu dalam kejuaraan apapun. Bahkan ada beberapa brand-brand terkenal itu untuk produsen sepeda itu kalau yang pakai atlet Inggris dia mundur, jadi dia nggak kasih sepedanya. Jadi itu salah satu hal yang mungkin menyedihkan ya. Ibaratnya dia dianaktirikan lah kayak gitu. Oke, dari bab 1 ini, itu awalnya mungkin dari teman-teman ini cukup menarik ya di bab 1 teman-teman yang tentang perubahan kecil yang dituliskan oleh ini apalagi James apa ya James orang kiri itu bukan kapur yang sedang bersihkan atau apa enggak. Oke, jadi pendapat atau poin yang saya dapat yang bisa saya tangkap juga dari pas saya baca di bab 1 itu mungkin teman-teman pernah melakukan melakukan hal yang kecil, tapi mungkin dari kita sendiri tidak merasakan bahwa saya dapat ini menjadi kayak besar begitu. Contohnya kalau misalnya kita mungkin membuat sampah begitu, ini kita tidak biarkan sampahnya ini menumpuk dulu begitu. Dari kiri sama kanan itu senyum-senyum berarti melakukan. Siap. Jadi terkadang mungkin bisa kita lihat dari sekitar kita itu melihat teman kita ini belum sampai full dia punya tempat sampah itu sampahnya dia tidak tunggu sampai full lalu dia buang. Ada juga yang ini dia sudah menumpuk ini baru dibuang kan beda itu rasanya juga. Kalau dibiarkan dulu menumpuk baru kita kita buang pasti itu auranya sama rasanya itu juga beda gitu kalau tapi kalau kita Kami dari sini.
Saya ingat waktu di Jakarta itu ada teman saya itu dikasih apresiasi sama apa dia punya koordinator begitu. Dia dikasih apresiasi karena dia menuliskan kayak slogan. Ini habis naik ini kalau sudah food buat sampah begitu itu di WC dia pasang itu buat teman-teman yang jangan di tisunya jangan dibuang sembarangan dibuang begitu. Itu dia dikasih apresiasi begitu karena membantu setiap orang yang masuk dia baca dia ingatkan begitu. Itu dampaknya besar sekali. Ketika itu tidak dilakukan dibuang sembarangan otomatis dia sekarang ini nyangkut tersumbat begitu. Itu hal kecil yang seperti itu tuh dampaknya bagus sekali. Itu contohnya itu yang setelah saya baca saya ingat kembali setelah baca di bab 1 ini tentang perubahan kecil yang membawa dampak yang biasa perubahan luar biasa dari yang mungkin teman-teman yang mungkin setelah baca di bab 1 mungkin ada pendapat lain atau pengalaman lain mungkin bisa kita lagi bersama. Oke, ya itu tadi ya tanggapan dari Mas Desi. Jadi perubahan kecil mungkin kesadaran kita kecil aja. Kalau kita istilahnya tadi contohnya membuang sampah ya. Kalau kita membuang sampah kita sadar sampah itu kalau kita tumpuk terus akan menyebabkan nanti mungkin banyak semut, makin banyak penyakit atau hal-hal yang memang merugikan kita nantinya. Kalau dari Kak Cici gimana untuk di bab 1-nya? Oke, kalau dari saya sendiri seperti yang saya baca, mungkin ini hal baru juga yang saya dapatkan yang saya baca ini untuk balap sepeda. Kan saya tidak pernah namanya balap sepeda, tapi kalau lomba lari bisa. Tapi yang ini hal baru dari saya ketika baca, ternyata kalau kita mau balap sepeda itu kita harus perbaiki jok sepedanya biar lebih nyaman kalau pas ini top west. Terus kita ternyata harus dioleskan alkohol di ban sepeda. Biar apa? Biar cengkramannya itu lebih baik. Nah itu pun biasa baru tahu. Oh biasanya kita cuma goes saja gitu. Dan kita cuma nonton jadi saja orang balap sepeda. Nah terus mereka juga meminta para pembalap memakai celana pendek dengan pemanas listrik. Pemanas listrik kenapa gitu? Ternyata gunanya untuk mempertahankan suhu otot pada saat kita bersepeda. Memang kita dari sepeda itu hal baru yang saya dapat ketika saya baca buku ini. Sama halnya juga dengan ada sebuah gagasan pun dia bilang bahwa jika Anda mengurai segala sesuatu yang dapat Anda pikirkan terkait dengan balap sepeda dengan perbaikan 1% saja Anda akan mendapatkan kenaikan yang signifikan ketika menerapkan bersama-sama sekaligus. Nah, sangat berkaitan dengan gagasan dan yang dilakukan. Dari gagasannya kan kita kalau membalap sepeda harus ini ya, joknya harus diperbaiki, harus pakai celana yang pemanas. Ternyata dari perubahan 1% yang sangat signifikan dari sebelumnya yang tidak pernah juara, ternyata mendapatkan juara dari perubahan-perubahan kecil. Nah, sama juga kayak kita harus dilakukan bersama ya, bukan sendiri, karena kita ini tim ya. Contoh ini kita ya, nggak mungkin saya sendiri jalan kalau tanpa ada bapak, tidak mungkin ada bapak kalau saya tidak ada juga. Jadi kita harus sejalan. Hal-hal kecil saya tidak tahu apa-apa, saya harus konfirmasi ke bapak. Saya tidak tahu apa-apa, saya harus tanya Dedi. Nah itu hal kecil yang sebenarnya saya nggak bisa sendiri gitu, harus sama-sama. Karena ini kan dia sebuah organisasi gitu, sebuah tim, sama juga kayak kita, tim juga. Jadi memang untuk bisa mencapai target yang dikasih, nah kita harus memperhatikan 1% ini apa. Pertama, kita harus belajar, ya kan, belajar. Setiap harinya kita harus belajar, setiap harinya kita harus memperbaiki apa yang sebelumnya tidak bisa kita capai. Nah, bulan kemarin mungkin kita tidak capai target. Gimana caranya kita bisa capai target? Kita harus perbaiki apa sih Pak? Saya konfirmasi ke Bapak. Apa sih Pak yang harus kita perbaiki? Bapak kasih tahu. Coba call out, coba WA out customer, coba posting di Google, posting story. Nah, saya ternyata ada pun lagi tugas baru. Saya harus training juga langsung customer. Saya harus tanya sama Dedi. Nggak mungkin toh saya sendiri bisa kalau tanpa ada Dedi. Jadi yang aja. Nah, setelah itu ternyata ada barang yang mau saya kirim gitu. Bagaimana saya bisa kirim sendiri? Saya harus melayani customer. Saya harus ada logistik, sabar ahli. Sama juga dengan bagian administrasi kita tidak bisa berjalan sendiri.
sendiri dan tidak bisa mencapai 1% setiap harinya kalau kita cuma sendiri. Nah itulah yang saya dapatkan di halaman pertama ya, halaman pertama. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, terima kasih ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi beberapa hal kecil yang memang saling berkaitan ya. Antara kita organisasi otomatis berkaitan. Punya job desk sendiri, punya posisi sendiri yang memang mesti kita jalankan. Kalau kita jalankan otomatis arus atau mungkin SOP dari perusahaan ini itu akan jalan. Kalau dari Mas Ramli dari bab 1 ini apa yang mungkin ada poin apa yang misalnya Mas Ramli dapat? Oke, kalau dari saya setelah membaca buku itu poin-poin yang saya dapat itu mengenai kebiasaan yang menjadi bunga menjemur positif dan negatif. Terus kayak hal-hal lain lagi ada satu nilai tadi yang saya baca di bab 1 itu yang sepertinya juga biasa saya belakang ini saya temui kayak kebiasaan baik itu bisa menjadi berdampak besar pada diri kita sendiri. Terus ada juga nilai-nilai seperti tadi sistem Pak. Kalau kita mencari sesuatu jangan fokus pada sasaran, tapi fokuslah pada sistem. Hasil itu kita bisa mendapatkan hasilnya bisa apa saja, tapi kalau kita fokus di sistemnya itu mungkin bisa mempengaruhi berjalannya suatu kehidupan kita. Kalau poin-poin yang saya baca di bab 1 itu silakan lagi ya. Oke, itu tadi ya. Jadi ada banyak poin-poin yang memang ada di bab 1 ini. Tadi mulai dari kita jangan terlalu fokus sama tujuan atau mungkin tujuan. Kadang tujuan itu kan terlihat jauh sekali. Kalau kita bisa breakdown tujuan tadi, menjadikan kita buat sistem atau proses ya. Kita mulai proses jalannya. Ibaratnya kita mau ke mana gitu ya? Kita mau ke Panakukang. Panakukang kalau kita lihat dari sini, kalau kita jalan lumayan jauh ya kan? Waduh jauh ini. Capek mungkin nyampe di perempatan Tupai aja udah kos-kosan ya. Jadi memang perlu kita pecah-pecah goalnya kita tadi, sehingga kita bisa mencapainya sedikit demi sedikit dengan melalui proses. Mana prosesnya? Kita jalan, kita sudah tentukan prosesnya, tentukan targetnya tadi. Nah, kita coba lupakan target yang jauh, kita coba buat aja perubahan-perubahan kecil atau hal kecil. Kalau dari Mbak Teti sendiri gimana? Untuk di bab 1 silakan. Baik, terima kasih. Seperti judulnya Atomic Habits, kebiasaan itu seperti atom yang dalam diri kita. Setiap kebiasaan merupakan satuan mendasar. Sama seperti yang dibilang Mas Dedi tadi, kebiasaan kecil itu sekaligus sangat besar untuk kita, di lingkungan kita. Terus ada satu poin yang saya baca di sini di bab pertama, mereka membayar seorang dokter untuk mengajari tiap pembalap cara terbaik mencuci tangan guna mengurangi peluang terkena virus influenza. Nah, di situ mungkin itu poin yang saya dapat juga karena mereka pikir juga kesehatannya. Mereka menentukan jenis bantal dan kasur untuk memungkinkan tidur lebih nyenyak bagi setiap pembalap, dan mereka juga berpikir sampai ke kebersihan di sekitarnya gitu. Itu poin yang saya dapat. Oke, terima kasih ya Mbak Teti. Tadi jelaskan sebuah hal kecil yang memang kita lakukan itu akan berdampak besar nantinya. Jadi
tadi ada istilahnya dia sama punya dokter ya, hanya untuk cara cuci tangan bukan gimana sih caranya cuci tangan. Padahal kalau cuci tangan ya tinggal cuci tangan dengan pakai sabun selesai ya kan. Nah, ternyata sebenarnya ada caranya memang. Nah, itu salah satu hal yang memang kita lihat memang kecil ya gitu, tapi itu dampaknya besar, bisa menghindarkan dari kita dari sakit, gitu kan, menjaga performa kita, menjaga stamina kita. Jadi itu tadi ya untuk terus ini juga dari Bapak Mi tadi kan teman-teman sudah paparkan poin-poinnya. Kira-kira kalau dari teman-teman perubahan apa sih yang akan dibawa? Perubahan kecil apa yang akan dibawa setelah membaca buku ini? Oke, perubahan apa tadi? Walaupun kita apalagi namanya mau melakukan hal-hal kecil untuk menjadi dampaknya perubahan itu menjadi besar begitu. Itu tadi ada namanya tersistem semua. Tersistem yang sama itu seperti apa? Contohnya kita ada namanya suatu target begitu atau suatu ingin yang hal yang ingin kita capai, hal besar yang ingin kita capai. Ini saya pernah lihat suatu video, ada beberapa anak tangga. Ini tangga ini sebagai proses tangga. Ini ada dia anak tangganya ini, mungkin ada 100 anak tangga. Sedangkan yang tangga kedua mungkin dia hanya 50 anak tangga. Kalau itu kalau kita lihat untuk mencapai ini jaraknya sama sih, cuma karena tangganya yang berbeda, anak tangganya, panjang tangganya sama, tangganya beda. Ketika kita di tanggal kedua yang hanya 50 itu kan jaraknya itu dia mungkin bisa loncat atau apa, itu menguras tenaga menguras tenaga sekali. Itu bisa kita capek. Tapi kalau kita lakukan dengan tips atau dengan sistem begitu, kecil-kecilan, tapi mungkin kita tidak terlalu makan tenaga begitu, sedikit demi sedikit, tidak capek begitu. Karena pernah juga saya dengar bahwasanya kalau kita mungkin pikiran, ketika pikiran atau kita terkuras, itu bisa semuanya capek. Itu bisa makan tenaga, stres, itu bisa berdampak. Kita ini bisa jadi capek, banyak orang timbul problem-problem ini kita capek begini terus. Tapi kalau kita dengan sudah tersistem begitu begitu terus kecil-kecil membuat kita adalah apa kita bisa dapat itu target kita, tujuan kita begitu. Begitupun dengan banyak sih sebenarnya cerita kayak mungkin kayak dongeng atau apa kayak kelinci dan kura-kura begitu. Kalau intinya sih mungkin konsisten juga, mungkin bisa maksudnya ya tergabung lah yang namanya sistem. Karena kan tadi ada beberapa poin, tapi saya masih di poin itu. Jadi jangan kayak sasaran atau apa, tapi jadi kenapa tadi yang biasa sasaran itu tadi yang ada sistem yang terlalu fokus pada sistem. Itu tadi kalau misalnya yang saya gambarkan seperti di tangga itu ya. Oke. Itu sudah dapat maksud saya seperti apa? Ya, jadi makanya itu kita lakukan hal-hal kecil ya, mungkin perubahan kecil yang bisa kita lakukan, yang ibaratnya nanti akan membawa kita ke mungkin perubahan besar selanjutnya atau mungkin ke tujuan kita. Oke, kalau dari Kak Cici? Oke, terima kasih. Kalau dari saya setelah baca buku Atomic Habit ini, saya jadi terbuka ya sedikit pikirannya dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sebenarnya saya selalu menjanji diri untuk diet. Contoh ya, diet mungkin teman-teman diet tapi masih saja makan yang tidak sehat. Nah, kita tidak bisa merubah hidup kita, kebiasaan kita itu sekaligus. Satu hari saya mau merubah diriku, mau mengguncangkan bumi ini dan menunjukkan sama orang-orang kalau saya bisa. Ternyata tidak seperti itu gitu. Ternyata kebiasaan itu punya strateginya sendiri. Nah, seperti yang saya bilang tadi, contoh diet ya, diet kita tidak bisa langsung sekaligus. Strateginya mungkin memang tahu kita harus makan yang sehat, kita harus olahraga, pikiran harus sehat, mental kita harus sehat, hati kita harus sehat, semuanya harus sehat supaya
ya apa yang kita ambil itu juga berdampak baik sama diri kita sendiri. Sama halnya kalau kita tetap menjanji diri kita dengan saya mau dia tapi tidak dilakukan, masih dengan hal-hal buruk, pikiran buruk, circle kita buruk, pokoknya semuanya toksik lah. Pasti itu kebiasaan Tuhan juga akan stuck di situ, tidak akan bisa merubah hal-hal baik. Nah, ada satu hal di sini saya baca tadi dan itu sangat-sangat menyentuh hidupku ya, kan. Jadi 1% itu mungkin memang bagi kita tidak terasa, tapi ketika kita melakukan 1% itu tiap hari selama 1 tahun, pasti dampaknya akan kita rasa. Sama yang saya baca ini, saya senang sekali kata-katanya. Jika Anda bisa menjadi 1% lebih baik setiap hari dan dalam setahun, akhirnya Anda akan 37 kali lebih baik pada penghujung tahun. Sebaliknya, jika Anda 1% lebih buruk setiap hari dalam setahun, Anda akan menurun hampir menjadi 0. Jadi sama sekali tidak ada. Yang berawal dari satu kemenangan kecil atau satu kemunduran remeh dalam terakumulasinya menjadi jauh lebih besar. Jadi mungkin 1% itu dalam satu hari dikali 366 hari mungkin ya, misalnya salah. Itu dalam 1 tahun mungkin ada sekitar 37 kali Kak. Pokoknya kita akan menjadi lebih baik kalau kita bisa merubah 1% setiap harinya. Sama halnya kalau kita tidak melakukan sama sekali, maka kita akan menjadi remeh dan menjadi angka 0 setiap hari lah, setiap hari. Jadi mari kita sama-sama, ini untuk saya ya, teman-teman juga sama-sama merubah kebiasaan-kebiasaan jelek, buruk. Karena ada juga saya pernah dengar bukan satu pepatah ya, mungkin hadis atau apa, maka celakalah satu orang manusia, seseorang jika tidak melakukan atau tidak merubah dirinya dalam suatu hari. Kurang lebih seperti itu, kalau saya tidak lupa. Oke. Kalau dari Mas Ramli, Kalau untuk saya mungkin apa yang mau dilakukan? perubahan-perubahan yang bisa saya ambil dari setelah membaca buku Atomic Habits itu, mungkin kebiasaan buruk saya yang saya bukan bukan menambah kebiasaan baik, tapi saya mungkin akan mengurangi kebiasaan buruk saya. Nah, saya tidak tahu kebiasaan baik apa yang bisa saya lakukan setiap hari. Mungkin saya mau start dari sana untuk melihat perubahan apa yang akan terjadi setelah saya mengurangi kebiasaan buruk. Setelah saya tahu apa hasilnya, mungkin saya bisa coba menambahkan kebiasaan kecil positif untuk melihat perubahannya. Mungkin itu yang bisa saya lakukan setelah membaca buku Atomic Habits ini. Oke. Yang saya kembalikan ke Oke, tadi ya. Oke, kalau dari Mbak Tendri? Kalau dari saya, orang-orang itu biasanya merasa sulit untuk menghilangkan kebiasaan buruknya. Terutama kayak saya, misalnya saya selalu misalnya saya mau datang jam 9, tapi saya menunda-nunda, kayak bilang selama di jam 9 tapi mampu datang gitu. Jadi itu hal kecil itu bisa merusak kedepannya. Jadi mungkin itu. Oh iya, oke. Jadi teman tadi sudah ya, perubahan apa sih yang mau dilakukan? Karena sebenarnya perubahan itu kalau kita seperti yang tadi bilang, kita mau berubah secara masif gitu, secara langsung frontal gitu, itu akan sangat susah. Seperti yang Mas Deli bilang itu, kalau kita merubah ya, ingin langsung lari, ibaratnya tangganya itu jaraknya diperlebar gitu ya, jadi banknya biar cepat nyampe gitu. Itu akan sangat menyusahkan kita. Sebenarnya kita bisa lakukan perubahan kecil, perubahan yang memang nggak terlihat.
itu memang kelihatan nggak terlihat, mungkin 1 tahun 2 tahun itu nggak terlihat, tapi kita akan merasakan dampaknya itu mungkin di beberapa tahun lagi perubahan kecil. Mungkin kalau sekarang dari Mas Ramli, Mbak Tati juga itu banyak hal-hal yang memang sekarang masih banyak kegiatan-kegiatan yang memang belum ideal gitu ya, ibaratnya belum ideal itu pengen berbagi sedikit demi sedikit, itu bisa nanti kan dampaknya ke kehidupan kita. Saya juga dulu itu punya kebiasaan, saya itu orangnya suka telat. Dari dulu saya dulu suka telat. Ke sekolah dulu kalau saya itu suka sekali telat, karena saya merasa kalau contohnya kayak upacara gitu ya, upacara itu bagi saya nggak ada gunanya upacaranya, nggak dihukum lalu itu udah nanti masuk terakhir. Banyak teman saya itu ya agak nakal-nakal gitu. Tapi dari situ saya belajar ternyata hal itu pikiran sempit saya, karena saya merasa itu nggak benar. Tapi setelah saya tahu ternyata kalau kita itu bisa memberikan istilahnya jadi role model orang lain gitu kan. Kalau kita kebiasaan buruk ya mungkin teman kita ada yang istilahnya nyontoh kita, mungkin bukan nyontoh karena memang, tapi ibaratnya kalau teman-teman rasakan kalau seandainya ada yang telat terus teman-teman telat, saya ngerasa dia ada temannya. Jadi ngerasa kayak kayak pembenaran ngerasa kayak pembenaran diri sendiri gitu kan ya, oh iya aku ini telat nggak apa-apa ada teman untuk ya. Tapi itu nanti berdampaknya buruk ke depannya gitu. Itu contohnya salah satu hal yang ini telat lah, ibaratnya kan orang Indonesia terkenal sekali dengan jam karetnya ya kan. Jadi itu salah satu hal yang memang mesti kita ubah, karena kalau kita bisa misalnya lebih baik dari secara mengatur time management kita, otomatis itu berdampak pada diri kita sendiri. Otomatis kita akan lebih lihai dalam mengatur waktu kita. Bayangkan saja kalau teman kita 1 menit ya, contoh aja kayak mungkin 1 menit telat ya, pertama sudah anggap aja gajinya udah dipotong gitu, otomatis kan jadi pikiran dipotong. Kedua, mungkin pekerjaannya yang harusnya bisa start waktu itu belum bisa, karena harus baru mulai gitu. Terus juga akan ketinggalan, mungkin kalau di sini kita ada briefing apa sih update tadi kayak gitu. Terus otomatis mungkin kita harusnya sudah punya timeline, jadwal yang memang kita sudah susun sebelumnya, itu otomatis mundur gitu kan. Nah otomatis akan membuat kita mungkin ya bisa jadi kita akan pulang lebih telat, atau mungkin kita janjian sama orang, otomatis orang tadi kecewa, orangnya minta mundur lagi ya, otomatis kita berdampak seperti itu. Jadi perubahan kecil itu penting dalam kehidupan kita. Terkadang kita bisa jadi kita merasa di status quo gitu kan, tapi orang itu selalu harus terus bergerak. Benar kata si Jadi, kita harus terus bergerak maju, atau mungkin bergerak aja. Pernah saya juga dapat juga quotes dari seseorang ya, kalau kamu tidak bisa berlari, berjalanlah. Kalau kamu nggak bisa berjalan, merangkaklah. Kalau kamu nggak bisa merangkak, yang penting ada sedikit perubahan yang kamu lakukan, itu akan nanti membawa kamu lebih dekat sama tujuanmu. Oke, mungkin itu ya. Terlalu panjang sekali ya. Oke, itu tadi ya. Bedah buku Atomic Habit karya dari James Clear, semoga bisa menginspirasi teman-teman dan juga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya akhiri bedah buku hari ini. Wassalamualaikum